yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu Jemaat. Ya, tidak terasa kita ada di dalam minggu Advent yang ketiga. Dalam tahun gerejawi, kita boleh diantar dalam perayaan minggu Advent. Artinya kita ada di dalam sebuah penghayatan dan pemaknaan tentang apa itu Advent bagi kita sekalian. Dan juga di dalam minggu-minggu penantian ini kita diingatkan sekalian untuk mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus, baik melalui perayaan-perayaan Natal tetapi juga mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia, kita menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita tidak dapat kita pungkiri berbagai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat bahwa di sekitar kehidupan kita telah terjadi berbagai hal, baik itu terjadi secara mendunia, tetapi juga di Indonesia dan secara khusus di tanah Papua. Kita melihat bagaimana terjadi bencana alam, peperangan, krisis ekonomi, tetapi juga konflik yang terjadi, dan itu pun terjadi di Papua. Ketika semua peristiwa ataupun hal-hal yang terjadi itu tentu seringkali membuat kita ada di dalam ketakutan dan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Tentu berbagai tantangan dan situasi itu mengancam kita, memberikan sebuah ancaman tetapi juga menjadi tantangan dan ancaman bagi kehidupan kita umat manusia. Di dalam situasi seperti itu, tentu memberikan sebuah perenungan tetapi juga pengharapan bagi kita bahwa siapakah yang akan menolong kita untuk melewati setiap berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki satu pengharapan atau kepastian bahwa hanya di dalam Tuhan kita sanggup untuk berjalan. Hanya di dalam Tuhan sanggup memulihkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Tentu kita ada di dalam sebuah refleksi, apakah di dalam minggu-minggu Advent ini manusia sudah tidak lagi ada di dalam sebuah persiapan diri hatinya untuk menyambut Mesias yang akan datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup manusia. Sebuah pertanyaan tetapi juga penghayatan bagi kita. Dengan demikian, marilah kita sekalian di dalam sebuah keyakinan dan pengharapan kita bahwa situasi dan kondisi ini hanya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita sekalian sebagai persekutuan jemaat di dalam memaknai minggu-minggu Advent ini, kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. Kalau kita melihat dari pembacaan kita ini, kita melihat bagaimana Yohanes memberikan sebuah kesaksian di dalam tugas panggilan pelayanannya. Dia memberikan sebuah kesaksian ketika ia melihat Yesus datang. Dia memberikan kesaksian bahwa Yesus sebagai anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, serta bagaimana Yohanes
Yohanes Pembaptis menjadi saksi atas karya dan kehadiran Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari pembacaan ini ada beberapa hal penting yang akan kita belajar untuk ada di dalam sebuah pemaknaan atau kita memaknai minggu-minggu Advent dalam kehidupan kita secara bergereja, tetapi juga apa makna yang kita bawa untuk menolong diri kita untuk masuk di dalam sebuah pembaharuan hidup, menanti kedatangan Sang Mesias itu. Dalam pembacaan ini ada 4 hal yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita juga melihat bagaimana Yohanes memanggil Yesus anak domba Allah. Yang kedua, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus. Hal yang ketiga, Yohanes juga menyaksikan Roh Kudus turun atas Yesus. Dan yang keempat, Yohanes mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dari 4 pesan ini, mari kita lihat pesan yang pertama. Yohanes memanggil Yesus anak domba Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pernyataan Yohanes Pembaptis ini menunjukkan bahwa Yohanes memahami peran Yesus. Yesus yang telah mengorbankan hidupnya atau akan mengorbankan hidupnya dan telah mengorbankan hidupnya bagi umat manusia. Kalau dalam tradisi orang-orang Yahudi, kita lihat bahwa dalam sistem pengorbanan atau domba yang disembelih sebagai korban untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Yohanes mau menunjukkan bahwa Yesus adalah persembahan atau kurban yang dipersembahkan untuk memberikan karya keselamatan bagi umat manusia. Dia adalah lambang dari anak domba yang yang dipersembahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Yesus datang sebagai korban untuk menghapus segala dosa manusia. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan simbol dari anak domba mengingatkan kita akan kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar sehingga ia rela mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka hidup dalam penantian akan kedatangan Mesias. Mesias yang dijanjikan, panggilan anak domba. Panggilan anak domba Allah mau memberikan harapan baru bahwa Mesias telah datang untuk memberikan karya keselamatan bagi umat manusia. Sehingga Yohanes mau menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Itulah kesaksian, dan juga Yohanes Pembaptis mau menyatakan pernyataannya bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dialah yang dipersembahkan oleh Bapa untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang berikut kita lihat, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus. Yohanes Pembaptis juga mengatakan bahwa Yesus
Dia adalah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes mengakui bahwa ia tidak mengenal Yesus secara pribadi atau lebih jauh, tetapi ia telah diutus untuk membaptis dengan air agar Yesus dinyatakan kepada Israel. Yohanes Pembaptis adalah simbol dari persiapan dan kesaksian. Ia membaptis dengan air sebagai tanda penyesalan dosa dan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia hadir untuk mempersiapkan jalan agar misi yang dijalankan oleh Yesus dilakukan dan dinyatakan. Dan hal itu sekalian kita dalam minggu-minggu Advent ini kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana kita juga dapat mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus, baik secara pribadi tetapi juga secara bersama-sama. Hal yang dapat kita lakukan adalah meninggalkan segala hal-hal yang menghalangi kita dalam relasi kita kepada Tuhan. Hal itu kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan segala hal tentang kedatangan Kristus. Tinggalkanlah hal-hal yang membuat kita kehilangan relasi dengan Tuhan dan kembalilah kepada Tuhan. Sebab dengan meninggalkan segala hal, kita ada di dalam sebuah pembaharuan hidup, serta kita dapat melayani Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Persekutuan yang terkasih, hal yang ketiga, kita dapat melihat bagaimana Yohanes menyaksikan Roh Kudus turun ke atas Yesus, yang memberikan kesaksian bahwa ia telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati yang tinggal di atas Yesus. Peristiwa ini merupakan tanda bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah diurapi dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah tanda kehadiran Allah dan kuasanya di dalam diri Yesus. Dan dalam pemaknaan tentang Minggu Advent, Roh Kudus juga akan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian yang sedang menanti kedatangan Yesus. Roh Kudus akan membantu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangannya. Kita akan mendapati kekuatan bimbingan dari Roh Kudus untuk memperbaharui seluruh keberadaan dan kehidupan kita. Hal yang keempat, kita juga menyaksikan Yohanes mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah. Dan aku telah melihatnya, aku telah memberikan kesaksian bahwa dia adalah anak Allah. Pernyataan Yohanes ini memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Sebuah akta pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam memaknai minggu-minggu Advent ini, dari bacaan yang sudah kita dengar, kita juga mau untuk belajar dari bagian-bagian yang telah kita dengar menjadi pesan Advent bagi kita sekalian. Yang pertama, di dalam menjalani seluruh kehidupan kita, tentu dibutuhkan ketaatan. Karena di dalam menjalani kehidupan kita, seringkali banyak sekali ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus yang adalah anak domba Allah itu, Dia sanggup memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Marilah kita juga mau ada di dalam sebuah akta pengakuan kita bahwa Dia adalah Mesias yang memberikan karya keselamatan bagi kita, umat manusia. Mari kita mau untuk berjalan di dalam ketaatan kita
ketaatan kita sebagai pribadi keluarga dalam menjalani hari-hari hidup kita, supaya kita menemukan, melihat dalam kepastian hidup kita bahwa Yesus adalah anak domba Allah itu. Dia sanggup menolong kita, memulihkan kita dari setiap ketakutan kita dalam menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga mau belajar untuk mencari Dia di dalam seluruh karya keselamatannya melalui cara hidup kita. Kalau kita belajar dari kehidupan Yohanes, ketika Yesus datang kepadanya, dia tidak merasa hal itu sebagai sebuah popularitas untuk ketika menyampaikan siapa Yesus, untuk mencari popularitas dalam dirinya, tetapi dia mau untuk menyatakan bahwa Yesus mau memberikan kesaksian tentang Yesus. Di dalam perjalanan kehidupan kita, mari sekalian kita mau menyatakan bahwa Yesus hadir di dalam diri kita lewat sikap dan perilaku hidup kita. Kita akan menampilkan siapa Yesus dalam diri dan kehidupan kita. Lalu ketika kita ada di dalam berbagai hal yang mungkin saja membuat kita kehilangan arah untuk berjalan bersama dengan Yesus, tanggalkanlah semua hal dan mari kita mencari keselamatan di dalam diri Yesus yang adalah sumber hidup kita, sebab Dialah yang memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita umat manusia. Kita juga belajar untuk menemukan kekuatan roh di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Yohanes menyaksikan bahwa Roh Kudus turun di atas dan hinggap, atau seperti burung merpati yang hinggap di atas Yesus, dia tahu bahwa itulah kekuatan roh sebagai simbol kekuatan Allah. Mari kita mau mencari kekuatan hanya di dalam Allah yang sanggup memberikan kekuatan dan kepastian di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Dia akan memampukan kita untuk berjalan dan melihat siapa kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan dari semuanya, marilah kita mau hidup memberikan kesaksian, tetapi juga memiliki harapan. Kita memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita mau memberikan kesaksian bahwa Yesus yang akan datang dan memberikan karya keselamatan bagi kita. Kita juga mau memberikan kesaksian bahwa karena kasih Allah, sehingga kita ada di dalam sebuah pengharapan dan kita terus hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Serta kita menyadari bahwa kehadiran Yesus selalu ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya lewat minggu-minggu Advent ini, sekalian kita mau ada di dalam sebuah refleksi hidup kita. Kita mau untuk menanggalkan semua manusia lama kita, meninggalkan hal-hal yang secara etika tidak berkenan dalam norma-norma hidup sosial kita. Kita mau untuk meninggalkannya dan kembali berjalan di dalam terang kasih Tuhan, supaya kita melihat, kita mau membuktikan dan memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kesaksian itu akan nyata lewat sikap dan perilaku hidup kita. Marilah kita sekalian meninggalkan semua hal yang membuat kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita berjalan
di dalam sebuah pembaharuan, maka di dalamnya kita akan melihat bagaimana kuasa Allah begitu besar di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk berjalan di dalam hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.